Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih kita bisa rasakan bersama, sehingga kita masih bisa menggayungkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Yang kedua, marilah kita senantiasa mengirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang memimpin kita di umat Islam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menunjukkan kita mana yang hak dan mana yang batil, Nabi yang diutus untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 3 yang artinya, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan kepada kalian berupa rezeki baik dari langit maupun dari bumi? Dan tidak ada Tuhan selain Allah, maka mengapakah kalian berpaling dari tauhidmu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat di atas, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak, ingin memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita berbicara tentang nikmat, jangan pernah berpikiran nikmat itu hanya berupa uang, berupa jabatan dan kekuasaan. Tapi ketika kita ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita melihat diri kita masing-masing yang masih bisa melangkahkan kaki, yang masih bisa melihat, yang masih bisa berbicara. Betapa banyak orang yang ingin melangkahkan kakinya, yang menggayungkan tangannya ke masjid, tapi mereka tidak bisa. Tapi alhamdulillah, kita yang hadir di sini masih bisa menjalankan kaki kita, menggayungkan tangan kita. Maka marilah kita pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan marilah kita menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoinya. Karena ketika kita ingin menghitung nikmat Allah, Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan ketika kamu ingin menghitung nikmat Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah timpahkan, berikan kepada kita, yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Maka bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat-nikmatnya. Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak cukup pula dengan merendahkan diri kita. Tidak cukup pula dengan meyakini nikmat-nikmat tersebut hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi Allah. Marilah kita menggunakan nikmat Allah untuk menolong agama Allah, untuk membela Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya nikmat yang ditimpahkan kepada kita ketika ada orang di luar sana mengejek agama kita, menghinakan Nabi kita, lalu kita diam?
Apa kata para ulama? Ganti pakaianmu dengan kain kafan ketika engkau tidak bisa membela lagi agamamu dan Rasulmu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan memperbanyak bersedekah dan menggunakan nikmat-nikmat yang lain di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah ceramah yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya, marilah kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita setiap hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang ditimpahkan kepada kita. Karena setiap nikmat wajib kita syukuri. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Demikian ceramah singkat yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan dan kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi yang sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Pepatah Arab mengatakan, jangan